Dapatkan tips seputar rumah tangga hanya di YouTube channel Obsesi Hati. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru. Shalom. Kembali lagi dalam program Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Kami memohon maaf atas perubahan jam tayang, ya, karena kita baru saja mendengarkan apa, Len? Kita baru saja mendengarkan kebaktian kebangunan rohani nih, Dian. Tadi kita sudah disegarkan dengan seminar kesehatan, firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Rumah Sakit Advent Uni Indonesia bagian Barat. Oke, tapi pemirsa jangan kemana-mana karena saat ini topiknya sangat menarik. Biasanya kita membahas suami istri dalam rumah tangga, tapi saat ini khusus untuk orang muda nih. Iya, benar sekali. Karena ini topiknya dari minggu lalu ternyata banyak sekali para pemirsa kita yang sangat antusias ya. Karena topiknya sangat cocok ya untuk anak muda. Judulnya itu adalah Hukum berpacaran. Ini bagian yang kedua ya. Bagian kedua. Karena kemarin itu hukum berpacaran, terus kita lihat antusias anak-anak muda nih banyak nih, karena kan mereka akan menemukan atau mencari pasangan hidup melalui pacaran dulu ya. Iya benar. Nah, jadi kita harus mengingatkan kepada para pemirsa nih ya, Dian, kalau mereka punya pertanyaan, jangan lupa untuk mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar. Bisa di Facebook ataupun di YouTube, dan juga di call center ada nomornya tertera di layar kaca Anda. Benar sekali. Nah, Dian, sebelum kita mendengarkan langsung nih materi pada malam hari ini, ada satu ayat yang ingin saya bacakan, dan ayat ini mungkin bisa jadi ayat tema kita ya untuk pelajaran kita, materi kita pada malam hari ini. Teman-teman bisa buka di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Oke, untuk memulai program ini saya pimpin dalam doa ya. Bapa kami yang bertahta di surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Kami akan membahas topik yang sangat menarik. Engkau memberkati narasumber, Pendeta Jonathan Kuntaraf, dan Ibu yang akan memberikan nasihat dan juga materi. Biarlah materi ini dapat tersampaikan kepada pemirsa dan itu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa kami itu banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Dian, gak perlu berlama-lama lagi ya. Kita langsung panggilkan narasumber kita, yaitu keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf. Shalom, selamat malam Pendeta dan Mem. Shalom. Ya, apa kabar Indonesia? Salam dari North Carolina. Baik, puji Tuhan. Pendeta, bagaimana kabarnya? Sehat? Wah, kami masih sehat, puji Tuhan. Lihat bahagia ya dari layar kaca. Semakin bersemangat menyampaikan materi pada malam hari ini. Baik, Pendeta, silakan waktu dan tempat untuk membagikan materi pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Sebagaimana telah diketahui bahwa kita akan membahas tentang hukum berpacaran. Rupanya untuk berpacaran perlu hukum. The laws of dating. Ya, sebab ternyata banyak sekali orang yang sesuka-sukanya saja dalam masa pacaran, dan apa yang terjadi adalah satu rumah tangga yang berantakan. Nah, kita telah baca ayatnya tadi dalam Kejadian 2:24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi ada steps, langkah-langkah tertentu. Langkah ya, jadi
siap tinggalkan orang tua, baru bersatu dalam suatu pernikahan yang resmi, kemudian baru menjadi satu daging. Ya, jangan terbalik. Ya, satu daging dulu. Lalu masih tinggal sama orang tua, masih minta uang dari orang tua. Waduh, persoalan tidak pernah kunjung habis. Nah, untuk itu makanya kita perlu hukum berpacaran. Nah, kita telah pelajari 5 hukum berpacaran pada minggu yang lalu. Apa saja itu? Ya, kalau tidak mudah dan menyenangkan, putuskan. Karena kita lihat kan orang yang berpacaran itu, bertengkar-tengkar terus, berkelahi terus. Jadi tapi karena tidak menyenangkan lagi. Tapi karena malu, sudah orang tahu kita sudah berpacaran, sudahlah, nanti akan berubah. Tidak. Kalau tidak menyenangkan, putuskan saja. Dan berpacaran hanya dengan orang yang ada pertimbangkan untuk menikah, bukan hanya untuk main-main saja. Ya. Dan bila pacar Anda mempunyai atau menggunakan adiksi, alkohol, narkotika, atau obat-obatan terlarang apa saja, putuskan. Sebab adiksi itu bukanlah suatu perkara yang mudah diatasi. Dan kalau Anda mau teruskan, maka Anda akan mengalami entah copot gigi, ditempeleng, di-abuse dan sebagainya. Karena dia addicted dan dia tidak peduli akan Anda. Dia pedulikan lebih akan apa yang memberikan adiksi kepadanya. Bila pacar Anda menggunakan kekerasan fisik, seks, atau verbal, putuskan. Ya. Ada yang katakan tidak bisa ditoleransi itu soal kekerasan. Ada yang bilang, dia mungkin karena lagi kerja keras di kantor. Tidak sama sekali. Sudah biasa ringan tangan waktu pacaran. Nah, nanti waktu sudah menikah, sudah berumah tangga juga main pukul-pukul. Oke, sebelum pacaran ketahui berapa jauh itu terlalu jauh. Ya, kita sudah bahas dengan panjang lebar mengenai langkah-langkahnya. Langkah tersebut. Sekarang kita masuk saja ke hukum pacaran yang ke-6. Apa itu? Kalau salah satu harus diselamatkan, diperbaiki atau dirubah, putuskan aja. Bukan kerjaan Anda untuk menyelamatkan. Habis energi Anda untuk menyelamatkan orang ini. Kalau mau untuk menarik jiwa, bagus ya. Tetapi kalau untuk menjadikan pacar, kemudian teman seumur hidup, Anda harus berhati-hati. Kenapa? Banyak kadang-kadang pengantar perempuan kepada saat mereka mau menikah itu apa yang mereka pikirkan? Hanya 3 perkara mungkin. Bagaimana mau jalan dalam pelaminan, walk the aisle, bagaimana pakai bajunya bagus, bagaimana mesbah pernikahan itu bagaimana, pengantin laki-lakinya yang ganteng. Tetapi sampai di situ saja. Sesudah itu nanti saya akan koreksi hidupnya. Saya akan ubah dia. Itu satu dan apa yang terjadi? Peringatan adalah satu kesalahan untuk berpikir Anda dapat mengubah pasangan Anda setelah menikah. Itu satu kesalahan. Kenapa? Jangan coba mengubah pacar Anda karena perubahan itu tidak mudah. Jadi melihat pasangan Anda perlu diperbaiki, Anda mau memperbaiki dia, maka berarti Anda memiliki hubungan yang bermasalah. Jadi misalnya dia terlibat dalam narkoba, nanti setelah menikah akan beres itu. Itu adalah satu perkara yang akan menjadi satu beban untuk Anda seumur hidup. Orang yang sudah Anda tahu dia selalu minum dengan alkohol, nanti akan berubah. Mungkin. Kami dapatkan banyak sekali omelan ataupun keluhan daripada para istri yang suaminya selalu main alkohol, dan kalau sudah biasa minum alkohol, apa yang terjadi? Main pukul, main tendang dan sebagainya. Sampai babak belur, sampai akhirnya pelecehan, sampai jadi biru-biru mukanya, malahan ada yang copot dia punya gigi. Jadi malahan kalau Anda tidak percaya, Anda lihat aja berapa banyak obsesi hati yang telah kita presentasikan. Banyak sekali pertanyaan, bagaimana suami saya yang sudah mabuk-mabuk selalu begini. Ini karena waktu pacaran pikir dia akan bisa robah. Tidak ada magic di dalam perkawinan. Jadi baik, kembali. Ini bisa terjadi misalnya kalau pasangan Anda mempunyai kecanduan narkoba, hingga dia mempunyai nilai diri yang rendah. Kalau Anda mau mengubah dia, maka Anda akan mengalami masalah. Sebab dia selalu mempunyai perasaan rendah diri, dan oleh sebab dia rendah diri, dia tunjukkan apa? Kuasa dengan tangannya, kekerasan dan sebagainya. Itu berbahaya. Jadi Anda harus lihat lampu merah. Apa itu lampu merah yang terjadi yang Anda harus berhati-hati? Karena sering sekali orang berpacaran
Karena dia ditegur, dia bilang, kalau putus saya akan bunuh diri. Wah, dalam hatinya, wah kalau dia bunuh diri, saya akan merasa bersalah seumur hidup. Nonsense. Nggak pernah dia akan bunuh diri, itu hanya gertak-gertakan aja. Ini lampu merah ya. Iya, kemudian atau saya tidak tahu apa yang akan terjadi bila kita putus. Ya, jadi Anda harus berhati-hati. Oleh sebab ternyata Bapak dia mempunyai suatu kelemahan-kelemahan tertentu dalam keadaan demikian. Kadang-kadang orang, baiklah nanti saya akan ubah dia. Padahal akhirnya itu menjadi satu beban seumur hidup. Ada yang katakan saya tidak mau hidup lagi kalau kita putus. Wah, jadi dia bilang, aduh aku berasa bersalah. Kami masih teringat waktu di Singapura, waktu kami dengarkan teman kami punya anak bunuh diri. Wah, ex pacarnya bilang, aduh saya barangkali bersalah. Jangan merasakan bersalah. Orang yang bunuh diri itu adalah persoalan dia sendiri. Kalau dia putus asa, mungkin dia ada problem-problemnya sendiri. Dan kita tidak bisa mengubahkan orang. Ingatlah, kalau kita mesti pacaran dengan tujuan untuk mengubah orang, forget it. Kita tidak pernah akan gagal. Ya. Anda bisa mungkin bersyukur bisa menyelamatkan seseorang. Namun bayangkan untuk seumur hidup Anda hanya akan menyelamatkan orang tersebut. Jadi terus-terusan. Jadi kalau terjadi suatu perubahan, biarlah dibuat perubahan, pertobatan yang sungguh-sungguh sebelum Anda membuat sebuah komitmen. Jadi itulah cara Anda menolong. Misalnya seorang yang punya masalah dengan alkohol, dia mungkin harus melalui apa yang disebut AA, alkohol Anonymous. Jadi ditolong sampai dia sudah berubah dan sebagainya. Kalau itu semua sudah clear, baru Anda mulai berpacaran. Kalau tidak, jangan. Pikirkan energi dalam fisik, mental, emosi, spiritual yang harus dikuras agar orang tersebut harus hidup. Jadi kita terus. Bayangkan kalau orang itu sudah misalnya mabuk-mabuk, besoknya nggak bisa masuk kerja. Kita berusaha untuk enable dia. Dan kita bilang, dia lagi sakit. Jadi makin menjadi dia makin ini. Sebab itulah masalah. Ya kebetulan Kathleen banyak sekali berbicara mengenai masalah Youth Alive untuk menolong orang muda supaya jangan terlibat di dalam masalah narkoba dan sebagainya. Baik, kalau orang itu selalu mengancam untuk bunuh diri, maka dia menggunakan ancaman untuk manipulasi Anda. Sebab umumnya ancaman bunuh diri itu tidak pernah terjadi. Masa dia mau bunuh diri? Hanya supaya gertak-gertak. Hanya main gertak saja. Itu tidak pernah terjadi. Supaya Anda sayang kepada dia. Diperlukan bimbingan ahli untuk mengatasi masalah ini. Jadi lebih bagus perkenalkan kepada seorang ahli. Baik, itu hukum yang ke-6. Sekarang masuk kepada hukum pacaran yang ke-7. Kalau salah satu cenderung untuk mengontrol, menguasai, atau mengisolasi pacar dari teman-teman atau keluarga, putuskan. Jadi putuskan kalau dia coba mau berusaha untuk mengontrol atau Anda boleh kawan-kawan sama orang tidak lain. boleh berkawan dengan orang lain dan sebagainya, mengisolasi diri. Itu aja sama dia. Ini satu warning, satu amaran. Amaran ya. Kalau seorang suka mengontrol, khususnya mengisolasi pacarnya dari keluarga atau teman, merupakan amaran pelecehan. Itu akan terjadi dalam rumah tangga sampai Anda jadi terpisah daripada keluarga dan sebagainya. Ada saya punya teman, dia bilang katanya, aduh saya sedih sekali. Saya punya teman itu, dia punya anak, wah nggak bisa ketemu sama mamanya. Mamanya yang melahirkan dia, yang menjaga dia dari bayi. Kalau pergi ketemu di park. Park pun dia ketemu, dia harus lihat-lihat jam. 10 menit aja nggak boleh lebih. Sebab kalau nggak istrinya marah. Dikontrol sekali supaya dia tidak boleh bertemu dengan dia punya keluarga. Ini sikap yang tidak bisa ditoleransi dan tidak pernah akan berubah sampai seumur hidup. Oke, jadi sikap ini tidak bisa ditoleransi, kemudian kemauan untuk mengontrol, mengendalikan atau mengisolasikan umumnya bertumbuh oleh sebab nilai diri yang rendah. Jadi akan terus-terusan demikian sampai di rumah tangga Jadi dalam masa pacaran kalau Anda sudah lihat sifat ini, putuskan aja. Yang mengontrol ini merasa bahwa inilah caranya untuk mencapai tujuan, untuk mendapatkan perhatian. Dia rasa dia ada power dan power ini tidak pernah akan lenyap. Sesudah menikah akan lebih hebat lagi. Makin menunjukkan kuasanya. Kemudian dia takut kehilangan kasih sayang dari pacarnya dan tunjukkan demikian. Baik, amaran lebih lanjut dikatakan bahwa mereka percaya bahwa penolakan merupakan suatu ketakutan yang terburuk, disebabkan perasaan rendah diri, putus asa, dan merasa
ya tidak dicintai. Ya. Perasaan takut bisa menyebabkan paranoid dan bisa menyebabkan orang jadi buas. Buas itu sampai kadang-kadang kalau mau bertemu dengan keluarga atau temannya, dia bisa marah dan dia bisa pukul. Ya. Artinya istrinya hanya pergi keluar terlambat sedikit, wah sudah marah dia. Sudah marah dia. Kenapa? Oleh sebab ketemu pacar ya, ketemu pacar yang lama ya dan sebagainya. Jadi itu mempunyai sifat paranoid, ya. Selalu memikirkan yang jelek dari orang. Pengontrol percaya bahwa agar tetap mempertahankan pacarnya yang dicintainya, ia harus membatasi pacarnya untuk berhubungan dengan keluarga, teman, atau siapa saja yang akan mengambil perhatian. Tapi sering orang karena waktu berpacaran itu, dia sangat mencintai saya, dia mau saya sama dia saja. Nonsense, ya. Itu berarti hanya mengontrol. Kontrol dan Anda tidak boleh lagi artinya dekat-dekat dengan keluarga dan sebagainya. Kalau dalam masa berpacaran sudah demikian, apalagi sesudah dalam keluarga, ya, itu sangat berbahaya sekali. Ya, tapi mengontrol ini dapat dilihat dari hal-hal kecil seperti makan di restoran. Mesti kemauan saya. Bukan kemauan kau. Kan kalau kita berpacaran, sekarang kita mau makan bakmi, ya, nanti kita akan makan gado-gado. Kan jadi ada saling membagikan ya kesukaan dia dengan pacarnya, kesukaan dia, jadi saling timbal balik. Tapi ini kemauan dia saja sendiri yang harus diikutin. Kalau ngomong juga dan perencanaan harus selalu menonjolkan dia punya diri dan sebagainya. Itu harus berbahaya sekali. Baik. Dan ingat, lebih erat hubungan, ya, maka sifat mengontrol akan lebih nyata. Iya, ya. Sudah nggak malu-malu lagi dia mengatakan, wah ini nggak boleh, ini nggak boleh, mesti ikut sama saya. Sikap mengontrol bukan saja menyakitkan, tapi juga berbahaya karena kita akan benar-benar dipenjarakan, in quotation, waktu kita sudah menikah. Dan kita dapatkan bahwa sesuai dengan statistik bahwa ratusan bahkan ribuan keluarga yang dipenuhi dengan kekerasan oleh sifat suami yang suka mengontrol. Kekerasan, ya, jadi dia main pukul, main tempeleng, main tendang dan sebagainya, dan kadang-kadang supaya jangan sampai ketahuan sama tetangga, dia coba berusaha untuk menutupinya walaupun dia sudah biru-biru, terus dipakai, kalau ini sudah dipukul, dipakailah long sleeve, pakaian yang dia punya sleeve ini tangannya panjang supaya nggak kelihatan. Jadi pokoknya tadi terbentur, jatuh gitu. Pokoknya ditutupin. Jadi akhirnya seumur hidup Anda akan merana karena Anda malu diketahui orang dan Anda tutup itu, dan ini yang pacar Anda atau suami Anda yang suka mengontrol akan makin hari makin menjadi sebab tidak ada perbatasan. Baik, jadi kembali, bila dalam berpacaran, pacar Anda mempunyai sikap yang demikian, yaitu mengontrol, kekerasan, maka Anda harus lari atau putuskan hubungan segera. Sesegera mungkin. Itu adalah satu hal yang sangat penting. Hal yang harus diingat adalah cinta harus diberikan dengan bebas, dan dengan bebas juga diterima. Artinya dengan penuh kerelaan. Kasih sayang senantiasa membawa kemungkinan untuk ditolak. Jadi kalau misalnya ditolak, memang cinta itu harus sukarela. Harus sukarela. Enggak bisa, jangan dibikin seperti robot ya. Saya harus mencintai kamu, kamu harus mencintai saya. It is a no-no. Kalau pacar saya tidak memberikan opsi untuk menolak saya, itu namanya bukan kasih. Ingat. Itu infatuation, nafsu. Jadi itu adalah sama seperti robot, bukan kekasih, sebab cinta sejati selamanya mempunyai satu pilihan untuk merit, untuk mencintai ataupun dicintai dan sebagainya. Yang mengontrol, mendominasi atau mengisolasikan tidak mengerti apa arti kasih sejati itu. Jadi bukan benar-benar kasih tetapi memang dia hanya menunjukkan kekuasaan dan dia mau kemauannya saja untuk diikuti. Adalah salah untuk teruskan dalam hubungan berpacaran kalau sudah diketahui bahwa pacarnya suka mengontrol atau mengendalikan. Dan inilah yang kita harus katakan secara terus terang. Orang sering mengatakan, aduh malu kalau putus. Lebih bagus putus daripada sudah married dan kemudian akhirnya bercerai. Kasihan anak-anak. Atau itu menderita untuk terus-terusan seumur hidup. Oke, jadi jangan teruskan. Jangan siap hanya
untuk merencanakan hidup bersama dengan seorang yang tidak mengasihi, sebab itu bukan mengasihi tetapi menunjukkan kuasa. Ya. Siapa yang mengontrol, mendominasi atau membuat Anda terisolasi dari keluarga ataupun dari teman-teman Anda, tidak mempunyai kesanggupan untuk mengasihi Anda, itu adalah orang yang middle head complex. Dia berarti inferior, rendah diri, dan akhirnya dia mau menunjukkan dia berkuasa. Oke, Anda dapat mendoakan, memberikan semangat dan menolongnya, namun jangan berpacaran dengan dia. Okay. Ingat, no No is the word. Jadi kita bilang, sorry lah, kita pisah aja, sebab kita nggak cocok ini. Kita akan doakan supaya ada satu perubahan dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang masuk kepada hukum pacaran yang ke-8. Kalau Anda rasa sukar untuk berbicara atau mengerti dengan dalam, atau kalau Anda dapatkan Bapak Anda berdua coba menghindarkan topik pembicaraan yang tidak menyenangkan dalam hubungan Anda berdua, putuskan. Ya. Sebab di dalam kehidupan kekeluargaan ada banyak sekali topik-topik yang sukar untuk dibicarakan. Tapi kalau kita tidak bisa berdiskusi, tidak bisa berdialog, sebab hanya satu orang aja yang mau kemauannya, sorry banget, putuskan aja. Kenapa? Ini masalah komunikasi. Baik, ya. Apakah yang penting untuk hubungan yang langgeng? Komunikasi adalah hal yang sangat penting. Jadi itu adalah sama seperti darah di dalam tubuh kita. Ya, komunikasi di dalam keluarga adalah sama seperti darah di dalam tubuh. Itu kalau tidak bisa berkomunikasi, lebih bagus Anda putuskan. Ya. Sangat penting Anda menikah dengan seorang yang Anda dapat berkomunikasi dengan mudah. Itu Anda hendaknya pacaran hanya dengan orang di mana Anda dapat berkomunikasi dengan baik. Ngomong seenaknya. Jadi kita enak, ya enggak pernah terasa ngobrol berapa jam. Ya. Itu bagus. Kita berapa jam? Dapat terasa sudah 5-6 jam ngomong-ngomong. Nah, itulah satu hal yang sangat penting. Sebab itu yang Anda kehendaki di dalam rumah tangga. Oke. Jadi Anda mengharapkan komunikasi yang memuaskan. Nah, di sini ada beberapa prinsip yang sangat penting tentang komunikasi yang memuaskan. Ya, mempunyai pengertian yang timbal balik tanpa terkecuali. Terus kalau kita terus disalah mengerti, maka berarti komunikasi Anda nggak bergaya guna. Apa saya bilang selalu salah. Jadi nggak klik ya pembicaraannya. Oke, komunikasi yang memuaskan akan memberikan pengertian bersama, meningkatkan perasaan cinta dan penerimaan dan nilai. Artinya merasa diterima satu sama lain dan mempunyai nilai yang sama dalam kehidupan, itu sangat penting sekali. Kalau komunikasi menghasilkan pertengkaran, cekcok, peningkatan emosi atau penyerangan pribadi akan memberikan dampak buruk kepada hubungan. Saya sangat bersyukur ada teman saya. Kalau saya lihat di mana keluar gereja, di belakang sumur, di sini ngamuk aja kalau bicara bertengkar-tengkar. Untung aja mereka nggak jadi married. Kalau nggak, wah sudah habis itu. Karena nggak cocok memang sama sekali. Komunikasi adalah untuk menyatakan kasih sayang, untuk mendengar, menyampaikan pendapat dan sebagainya. Bukan menghasilkan pertengkaran terus-terusan. Jadi itu harus satu hal yang harus diingat. Komunikasi yang memuaskan akan mengasumsikan yang terbaik. Akan memandang hubungan yang positif dan mudah mengatasi perbedaan pendapat. Ini sangat penting sekali. Jadi berpandangan dengan positif, akan dia punya persoalan yang dihadapinya. Sebab problema itu selalu ada. Oke. Kemudian komunikasi yang memuaskan itu adalah hubungan yang memuaskan adalah hubungan yang lemah lembut, mengafirmasi, jujur dan terbuka. Tidak dibuat untuk menutupi-tutupi dan kelihatan baik. Terang aja, plong aja. Pokoknya ceplos ngomongnya kita itu. Dan yang paling baik, ingat, kalau Anda tidak setuju, pakailah I statement, bukan you are so bad. Kamu itu selalu kasar, kamu itu mendominir. Sudah, lebih bagus kata aku. Saya sangat kecewa dengan apa yang terjadi. Sebab kelihatannya maunya kemauan Anda saja, ke restoran maunya ke Anda saja, ke sini maunya aktivitas Anda saja. Jadi biarpun itu sesuatu perkara yang tidak sehat, tapi kita bisa nyatakan dengan I statement. Jangan lupa itu poin kelima itu lembut mengafirmasi. Afirmasi katakan
terima kasih untuk hadiah yang diberikan, ya. Kemudian, oh saya senang sekali ini. Tapi katakan dengan jujur dan terbuka, ya. Ya, itu satu hal yang sangat penting. Kemudian siap untuk mendengar, oke. Jadi jangan hanya monopoli pembicaraan, ya, tetapi siap untuk mendengar. Kemudian mengerti akan adanya perbedaan pendapat. Soalnya memang beda pendapat sih biasa. Itu biasa, tapi bukan berarti harus bertengkar. Iya. Ya, dan maaf kalau minta maaf kalau diperlukan. Banyak sekali ya pacar itu ya tidak mau minta maaf sebab dia merasa dirinya benar. Biar bagaimana sampai mati aku yang paling benar. Itu hati-hati ya. Itulah komunikasi. Dan biasanya siapa yang tidak suka minta maaf? Ya, laki-laki atau perempuan? Laki-laki biasanya. Oke, sering laki-laki oleh sebab merasa egonya, jadi dia merasa bahwa dia itu selalu benar. Itu adalah satu perkara yang harus dikoreksi. Ya. Mengkomunikasikan penghargaan pada tempatnya, ya. Jadi oleh sebab datang dengan tepat pada waktu, ya, atau suatu pandangan, saya hargai pendapatmu itu, ya, atau banyak hal yang dapat kita buat penghargaan kepada orang yang kita kasihi. Kemudian karena bagaimana caranya kita mengatasi konflik, ya. Kadang-kadang terjadi konflik, ya. Walaupun Anda mengikuti peraturan dalam berkomunikasi, bisa terjadi masalah, bisa terjadi, ya. Namun pasangan yang sukses dapat mengatasi akan konflik ini. Ya. Itulah sebabnya Walter Schwabich katakan, ada katanya, kami berpacaran nggak pernah berkelahi, kami sangat mencintai satu sama lain. Apa? Itu marriage counselor katakan, pulang dulu, bertengkar dulu, atasi baru datang kepada saya. Jadi yang dimaksudkan itu adalah kita harus belajar untuk mengatasi suatu konflik. Bila ada konflik, ambil waktu untuk mengevaluasi perasaan Anda. Apakah Anda memang benar, ya, atau Anda hanya menunjukkan ego saja? Itu Anda harus evaluasi itu, ya. Terus gambaran contoh peristiwa dan sampaikan perasaan dengan gunakan I statement. Lagi-lagi yang kita sudah sebutkan dan selamanya. Oke, setelah pacar Anda mengerti keadaan dan perasaan Anda, maka Anda dapat mengajukan permohonan. Maksud saya adalah dapatkan Anda memaafkan saya. Atau saya sangat menghargai kalau inilah kita punya perundingan ini bisa menghasilkan sesuatu. Jadi bukan dengan marah-marah, dengan kamu ini terlalu dan sebagainya, tetapi maksud saya adalah ini, ya. Dan tidak usah segan untuk meminta maaf. Oke. Setelah mengajukan permohonan, berhenti sebentar untuk mendapatkan respons. Apakah dia hargai Anda punya pembicaraan apa enggak? Jadi Anda harus siap dulu juga untuk mendengarkan pendapat. Itu penting sekali. Cari solusi untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut. Baik. Nah sekarang ya masuk kepada hukum yang ke-9. Apa ini hukum yang ke-9 dalam berpacaran? Kalau Anda adalah korban dari pelecehan seksual, percabulan atau perkosaan, cari dapat pertolongan lebih dahulu sebelum berpacaran secara serius. Sebab ini korban pelecehan itu adalah korban yang sangat menyakitkan. Dan kalau kita itu tidak menyelesaikan sebelumnya, nanti kita akan teruskan ke pacar kita yang baru. Ya, itu hal yang sangat kita harus berhati-hati. Kenapa? Kita coba lihat dari segi statistik pelecehan, ya. Korban pelecehan itu bermacam-macam. Menurut Women of Substance website di Amerika, ya, sekitar 1/4 sampai 1/3 wanita sebelum mencapai usia 21 tahun telah melampaui berbagai pelecehan, percabulan atau perkosaan. Jadi ini adalah satu painful experience, satu pengalaman yang menyakitkan, dan ini harus diselesaikan dulu dengan konselor. Supaya Anda jangan bawa yang disakitkan itu terus-terus sampai kepada masa pacaran dengan berikut. Dan bukan hanya wanita, tetapi laki-laki juga 16% pria telah menjadi korban kejahatan seksual dalam masa kecilnya. 16%, ini satu jumlah yang cukup banyak. Kemudian Sorensen Snow melaporkan ada kenaikan 322% pelecehan seksual anak dari tahun 1980 sampai 1990. Jadi artinya lebih banyak pelecehan seksual itu yang telah terjadi. Kita ada satu teman juga, waduh, saya sangat kasihan sekali. Sebab tadinya dia sudah masuk ke court ini, ya, sudah masuk ke pengadilan, ya. Tapi
tetap bisa ampunilah, dikasihanilah di bapaknya. Tapi terakhir anak yang paling kecil katakan bahwa bapaknya sudah melakukan ini, itu terus langsung 8 tahun masuk di dalam penjara. Nah, korban pelecehan seksual di Indonesia ini nggak setinggi kayak yang dilaporkan di Amerika Serikat karena orang nggak suka ngomong Orang ini. tidak bicarakan. Nggak Ya. suka kasih tahu masalah ini. Tapi menurut laporan Biro Statistik Indonesia menyebutkan bahwa percabulan dan perkosaan meningkat 31% dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Tadinya 2016 hanya 5.247 kasus yang dilaporkan di Biro Statistik Indonesia, tetapi terus tahun 2020 menjadi 6.870. Jadi ini yang dilaporkan, Iya. ya. Tetapi yang tidak dilaporkan kita Banyak. tidak tahu, ya. Banyak, Dan iya. ini menunjukkan satu data yang mengkhawatirkan, ya. Peningkatan kenaikan data dalam percabulan dan pemerkosaan cukup mengkhawatirkan bila ditambah dengan peningkatan orang yang melihat pornografi. Dan ternyata pornografi ini merupakan salah satu penyebab kenapa orang melakukan sesuatu Pelecehan atau pelecehan perkosaan. seksual, ya. Sedih sekali. Korban dari percabulan dan perkosaan bukan hanya merusak fisik, tetapi juga mempengaruhi emosi. Itu emosionnya itu sangat rusak dibikin oleh sebab pelecehan itu. Mental dan juga sosial. Salah satu adalah kepercayaan yang sukar dicapai dan tidak mungkin untuk mencapai keintiman yang tulus. Kenapa? Oleh sebab adanya di situ terlibat di dalam soal percabulan di masa lalu, ya. Percabulan pada masa yang lalu. Dan ini apakah wanita atau laki-laki itu dia merasa perasaan bersalah, rasa malu, rasa takut, rasa kemarahan dan sikap adiksi itu menguasai kehidupan orang itu seumur hidup loh. Kalau tidak diatasi, tidak diobati, tidak dibawakan kepada konselor untuk memberikan dia penyembuhan. Berapa sering mereka menyalahkan diri sendiri daripada menyalahkan yang melakukannya. Dia bilang, karena saya ke saya ini. Tapi sebenarnya orang yang melakukan itu yang harus disalahkan. Mereka merasa ada sesuatu yang salah dengan diri mereka sendiri, sehingga merasa minder. Dan dalam kehidupan keluargaan, terus merasa minder sebagai dan istri. Ini menimbulkan atau mengganggu akan kebahagiaan Anda dalam rumah tangga. Jadi masalah yang terjadi, perasaan bersalah atau malu menimbulkan perasaan yang berbeda dari orang lain. Ya. Ini mengganggu kebahagiaan dalam rumah tangga. Kemudian bila korban tidak disembuhkan dapat menyebabkan masalah kejiwaan. Ya. Dan ini bisa 3 kali dibandingkan dengan orang biasa, ya, menjadi masalah di rumah tangga setelah pernikahan. Kenapa? Oleh sebab ada masalah kejiwaan, ya, gampang tersinggung lah, kemudian marah-marah tanpa menentu dan sebagainya. Oleh sebab ada masalah yang telah terjadi di masa lalu, pelecehan seksual tersebut. Nah, pelecehan seksual umumnya dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban, misalnya dengan keluarga dekat. Maka korban mempunyai masalah kepercayaan yang bisa dibawa kepada penolakan kepercayaan. Sebab dia pikir, wah, kalau di rumah tangga ini om yang saya sayangi bisa membuat pelecehan kepada saya, bagaimana ini suami saya ini, bagaimana? Jadi always ada perasaan paranoid, kecurigaan, ya. Dan pelecehan biasa dialami dalam masa kanak-kanak, maka akan timbul perasaan sukar untuk diterima. Mereka punya ketakutan, ya, untuk ditolak. Jadi mereka merasa takut untuk ditolak. Jadi tindakan apa di rumah dia takut tidak diterima dan sebagainya. Jadi selalu ada masalah di dalam rumah tangga akibat daripada pengalaman itu. Jadi kalau Anda ini mungkin juga hanya sebagian daripada Anda yang masuk dalam kategori ini, kalau Anda adalah korban daripada pelecehan, ya, maka ini beberapa hal yang kami harus ingatkan. Minta pertolongan, ya, get help katanya. Jadi supaya itu diselesaikan sebelum Anda akan berpacaran dengan seseorang. Apa yang terjadi kepada Anda bukanlah kesalahan Anda. Itu mungkin kesalahan daripada om Anda atau bapak tiri atau apa. Jadi itu jangan Anda bawa terus ke dalam kehidupan Anda sehingga Anda merasa minder, ya. Jadi Anda layak untuk dapatkan keadaan yang lebih baik, ya. Dan tidak perlu membicarakan tentang diri Anda, tetapi bicarakan mengenai orang itu, sebab dia itu adalah kesalahan orang itu, bukan kesalahan Anda. Oke. Anda tidak perlu hidup menderita untuk seterusnya. Jadi ingatlah, get help. Minta pertolongan sebelum Anda mulai berpacaran. Dan Anda tidak perlu membicarakan kepedihan Anda, kemudian ini
kesembuhan dapat terjadi. Kalau Anda punya perasaan rendah diri oleh sebab sudah pernah dapat pelecehan, ingatlah bahwa Anda bisa sembuh daripada perasaan tersebut kalau mendapatkan pertolongan dari profesional. Ya. Anda akan bisa mempunyai hubungan yang dalam dan memuaskan, namun harus lebih dahulu mendapatkan solusi mengenai masalah pelecehan. Ingat, ini bukanlah masalah pelecehan ini bukan forever, ya. Tetapi kalau diatasi, maka kehidupan kekeluargaan Anda akan memuaskan. Mungkin Anda pernah dengar akan kisah daripada apa yang terjadi di Palau, ya, yaitu seorang keluarga pendeta, ya, bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh, kemudian saudaranya laki-laki dibunuh, dan dia sendiri pun diperkosa, ya. Jadi itu kan satu hal yang merupakan satu pelecehan yang sangat menyakitkan sekali. Namun apa yang terjadi oleh sebab dia dekat dengan dia punya nenek, kemudian mempunyai sifat untuk pengampunan dan sebagainya. Dan dipanggil konselor untuk tolong kepada dia. Untuk menolong sama dia sampai dia bisa sembuh daripada ini. Dan dia bisa menikah dengan baik, menjadi istri pendeta. Dan pergi ke Palau kembali untuk melayani di tempat di mana bapaknya atau keluarganya dibunuh. Itu luar biasa sekali. Sebab dia punya kesedihan, lukanya itu telah disembuhkan dengan pertolongan Tuhan melalui satu konselor. Jadi ingatlah, Anda bisa sembuh kalau kebetulan Anda adalah korban daripada pelecehan. Ya. Dianjurkan agar Anda menunda masa pepacaran sampai Anda dapat berdaya guna dalam mengatasi trauma yang Anda. Ini yang seperti kita katakan tadi, itu anak dari Palau itu, dia jadi sudah sembuh sehingga dia bisa menjadi istri pendeta dan bisa juga memberikan advice kepada orang lain yang telah mengalami keadaan yang sangat menyedihkan. Luar biasa, baru saja muncul di Hope Channel International. Ya, tentang kisahnya. Memang kita sudah dengar lama akan kisahnya, dan justru neneknya juga pernah menulis kepada kami pada saat anak kami meninggal. Ya. Jadi neneknya menulis kepada kami untuk memberikan hiburan. Luar biasa sekali. Dan kita juga mempunyai sifat untuk mengampuni kepada orang yang membunuh anak kami, dan itu mendapatkan afirmasi daripada nenek daripada orang tersebut. Baik. Pastikan Anda dapat menerima kasih sayang dan memberikan kasih sayang tanpa masalah, sebab Anda sudah guilt free. Sudah sembuh. Anda sembuh daripada permasalahan tersebut. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada hukum pacaran yang ke-10. Apa yang dimaksudkan ini? Serahkan kehidupan berpacaran Anda dalam seksualitas Anda kepada Yesus. Heran nggak dapat ini? Ini adalah suatu pernyataan yang sangat-sangat praktis. Luar biasa sekali, penting sekali. Ingatlah pedoman daripada orang Kristen. Ya, orang Kristen selalu berbicara Yesus itu Tuhan. Bahkan Paulus berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kita harus selalu ingat bahwa keselamatan itu hanya dengan kuasa daripada Tuhan. Yesus memang adalah Tuhan. Namun bagaimana agar kita bisa berkata bahwa Yesus adalah Tuhan kita bila kita belum menerima dia dalam aspek kehidupan kita, dalam berpacaran kita? Ya. Jadi itulah sebabnya sebagian berpikir kalau Yesus mengendalikan maka kita akan dapat kehilangan nilai seksualis kita sehingga kita masa pacaran tidak lagi menyenangkan. Itu adalah sama sekali tidak benar. Bahwa dengan pacaran secara Kristen walaupun penuh dengan pertentangan. Artinya pertentangan dan adanya batasan dalam hubungan, tetapi itu bisa menjadi satu hal yang sangat menyenangkan sekali. Pandangan orang Kristen, Yesus yang menemukan konsep seksualitas. Yesus kan yang menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Dan dia mengetahui bahwa itu seksualitas harus diekspres yang sebaiknya dalam marriage environment, Jadi dalam pernikahan. Jadi bukan dalam masa pacaran sudah misalnya menjadi satu daging. Itu adalah satu perkara yang salah. Ini adalah ide Tuhan pada saat penciptaan laki-laki dan perempuan. Dan jadi, tidak mungkin kita mau memperbaiki apa yang sudah Tuhan ciptakan, sebab Tuhan ciptakan itu selalu selamanya sempurna. Prosesnya itu sudah tepat. Yaitu tinggalkan orang tua, menikah secara resmi, baru
kemudian Satu menjadi daging. satu tubuh. Ya. Segala sesuatu yang diperbaiki karunia Tuhan berakhir dengan kegagalan. Jangan pikir bahwa kita can outsmart God. Apa yang Tuhan ciptakan itu adalah yang terbaik. Laki-laki dan perempuan menikah harus mempunyai independence dulu, bisa mencari uang, bisa berdiri sendiri, baru bersatu dengan pernikahan yang disetujui oleh pemerintah dan gereja, baru menjadi satu daging. Jadi ingat, masalah seksualitas bukan hanya masalah fisik, tetapi juga masalah kerohanian. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, ya, mempunyai kerohanian yang tinggi, maka kita akan menjaga, ya, akan hubungan kita, kesucian rumah tangga ataupun kesucian hubungan. Jadi kita akan mempunyai batasan-batasan yang tidak terlalu jauh, ya. Artinya hubungan kita akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bila adanya faktor fisik dan rohani dalam seksualitas, maka ada sukacita dan kebahagiaan dan tidak ada perasaan bersalah, tapi penuh dengan damai sejahtera. Jadi kita akan rasakan di dalam keluarga itu, ya, sebab kita tidak lewat batasan, ya. Kan kita sudah kasih tahu tentang langkah-langkah itu, tidak lewat batasan, sehingga waktu kita married kita rasa ini sekarang kita adalah satu tubuh, benar-benar satu tubuh. Dan itu merupakan satu sukacita dengan tidak ada perasaan bersalah sama sekali, tetapi justru penuh dengan kebahagiaan. Ya. Dan ingatlah, Roh Kudus akan memberikan kuasa kepada pasangan yang takut akan Tuhan, sehingga memiliki komponen yang baik dalam hubungan seks antara suami dan istri. Ya. Dan hubungan suami istri adalah merupakan suatu lambang daripada hubungan daripada Tuhan Yesus dengan sidang jemaat. Baik, untuk itu kita harus ingat, kekasih yang terbaik itu adalah bagaimana? Satu pandangan yang aneh untuk mengatakan bahwa orang Kristen adalah yang terbaik menjadi kekasih. Tapi ini adalah fakta. Ini betul-betul adalah facts. Jangan orang bilang, kolot. Ikut orang Kristen itu kolot. Nah, menurut Sex in America, a definite survey, hampir semua penelitian Amerika menunjukkan bahwa orang yang paling merasa bahagia dan mempunyai kehidupan sexuality yang memuaskan adalah orang Kristen Amerika yang berusia pertengahan, yang mempunyai usia pernikahan yang panjang. Jadi mereka sudah adult, sudah dewasa, ya, bukan perkawinan waktu masih teenager, tapi sesudah dewasa, dan mereka mempunyai hubungan yang mengikut sertakan Tuhan dalam hubungannya. Ya. Dan orang yang berserah kepada Yesus akan lebih seperti Yesus dan akan belajar dari Yesus dan tidak mementingkan diri. Ya. Tidak selfish. Tidak ada itu mengontrol ataupun melakukan memaksa dan sebagainya. Musuh dari hubungan seks yang baik adalah orang yang mementingkan diri. Ya. Jadi mau kemauannya saja dipenuhi, ya, dan tidak memperhatikan akan kepuasan ataupun kebahagiaan daripada sang pasangannya. Istri lagi sakit atau apa, tidak, kemauan saya harus mempunyai seks sekarang. Itu sangat menyakitkan. Jadi itu adalah musuh yang terbesar, yaitu selfishness, ya. Jadi orang yang dekat pada Tuhan adalah orang yang tidak mementingkan diri. Dan dikata, aduh kasihan, sudah pusing, sudah apa, tidurlah dulu, biar ini. Jadi ini adalah salah satu tes. Mungkin Anda boleh lihat kita punya obsesi hati presentation yang lalu, bagaimana the test of relationship, ya. Kita harus test of time, test of understanding, test of distance, ya, kemudian test of companionship, ya, dan sebagainya. Itu pernah kita bahas. Baik. Dan itu hanya bisa dilewati kalau kita mempunyai hubungan yang baik dengan Yesus. Sebab kita tidak selfish, kita tidak mementingkan diri. Kemudian menyerahkan seksualitas kita kepada Tuhan berarti menerima dan bersyukur untuk keadaan kita sebagai laki-laki dan perempuan dan berkat seksualitas kita. Maksudnya hubungan daripada perkawinan haruslah lelaki dengan perempuan, ya. Antara Adam and Eve, bukan Adam and Steve. Ya, bukan. Oke. Kemudian seksualitas adalah suatu berkat untuk kebahagiaan bersama di dalam keluarga. Oke. Jadi serahkan kepada Tuhan. Ya, sebab itu serahkanlah pengalaman berpacaran Anda kepada Tuhan. Jadi sesuaikan dengan rencana Tuhan dalam hidup Anda. Ya, serahkan pilihan Anda kepada persetujuannya. Ya, kemudian pergi ke tempat yang akan disetujui oleh Tuhan. Ya, sebab kalau kita sudah memang berserah kepada Tuhan, kita akan tidak pergi ke tempat yang gelap-gelap, yang tidak ada orang lihat, yang bisa kita melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Kita akan pergi ke tempat yang yang disetujui Tuhan, rame-rame, sama-sama bergembira,
terang dilihat orang, tidak ada perasaan malu, ya. Dan tunjukkanlah pernyataan kasih sayang, kasih Anda dengan cara yang akan disetujui oleh Tuhan. Oke, ini satu hal yang sangat penting, dan pilih untuk membuat Yesus Tuhan sebagai segala aspek Tuhan dari segala aspek kehidupan Anda. Jadi setiap bertindak yang tidak senonoh, ya ingatlah, ya itu apakah itu kehendak Tuhan atau tidak. Jadi serahkan kepada Tuhan. Baik sekali bila ada persetujuan agar setiap waktu berpacaran dimulai dengan doa untuk mengundang Yesus sebagai teman kita, bersama-sama kita. Baik. Mendengar pacar Anda berdoa memberikan jaminan bahwa hubungan Anda adalah hal yang aman dan memiliki standar ilahi. Ya. Ini hal yang sangat bagus sekali. Baru-baru ini kami perkenalkan dua orang bersama-sama. Kemudian mereka sangat senang dan katakan, marilah kita berdoa. Wah, ini senang sekali dia punya teman ini. Jadi mereka selalu berdoa, dan sekarang setiap hari mereka selalu berdoa bersama-sama. Padahal belum bertemu loh ini, masih online, masih WhatsApp, ya masih ini, ataupun melalui telepon, tapi sudah video call, tetapi selalu berdoa bersama-sama. Ini adalah hal yang sangat bagus. Sangat bagus, sebab dia memakai Tuhan di dalam masa berpacarannya, berpartner dengan Tuhan. Ingat segitiga yang selalu kita katakan, with Jesus as the center, maka suami istri akan mempunyai kehidupan yang sangat-sangat indah. Jadi ini membuat Yesus ikut terlibat dalam keputusan yang dibuat. Ini sangat penting sekali. Bila Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan berpacaran, maka akan ada sedikit kemungkinan untuk kecewa di kemudian hari. Sebab rumah tangga yang bertahan terus adalah rumah tangga di mana Yesus hadir dalam keluarga. Perasaan bersalah dan malu tidak akan ada. Dan pacar Anda yang Anda pilih adalah pilihan terbaik. Sebab ingat, kita berdoa selalu, kan? Kita hanya lihat dari luar aja, tapi kan Tuhan lihat hatinya. Jadi Tuhanlah yang mempertemukan hati kita, ya, sebab Tuhan mengetahui mana yang terbaik bagi kita. Oke. Kemudian buatlah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan berpacaran Anda, yaitu dengan menyerahkan kehidupan berpacaran dengan seksualitas dengan Yesus, maka ini akan membuat kehidupan Anda sangat penting sukses. Untuk tetap Tuhan adalah yang menjadi Tuhan di dalam ikut berpacaran. Baik, mungkin kita hanya baca saja sekarang 10 itu supaya mengingatkan kepada Anda. Yang pertama adalah, kalau tidak mudah dan menyenangkan, putuskan saja. Berpacaran hanya dengan orang yang Anda pertimbangkan untuk menikah. Kalau tidak ada rencana untuk menikah, tidak usah berpacaran. Bila pacar Anda menggunakan alkohol, narkotika, atau obat-obat terlarang, apa saja, putuskan. Bila pacar Anda seorang yang menggunakan kekerasan fisik, seks, atau verbal, putuskan. Sebelum pacaran, ketahui sampai berapa jauh itu terlalu jauh. Ingat, itu steps yang kita sudah lakukan. Itu adalah pelajaran pada minggu yang lalu. Kemudian, kalau salah satu harus diselamatkan, diperbaiki, atau diubah, putuskan. Sebab Anda tidak akan mempunyai energi untuk merubah Anda punya pasangan, apalagi kalau sudah punya anak. Waduh, susah sekali. Kalau salah satu cenderung untuk mengontrol, menguasai, atau mengisolasi Anda dari teman-teman atau keluarga, putuskan saja. Wah, ini memang betul-betul semua banyak yang harus diputuskan. Kalau Anda rasa sukar untuk berbicara atau untuk mengerti dengan dalam, atau kalau Anda dapatkan bahwa Anda berdua coba menghindarkan topik pembicaraan yang tidak menyenangkan dalam hubungan Anda berdua, putuskan saja. Oke. Kalau Anda adalah korban pelecehan seksual, percabulan, atau perkosaan, dapatkan pertolongan lebih dahulu sebelum berpacaran secara serius. Ingat, get help, ya. Kalau Anda lupa kita punya nasihat ini, ingatlah peristiwa yang terjadi di Palau itu, sampai dia bisa benar-benar sembuh dan akhirnya dia bisa berpacaran dengan orang yang kependetaan dan akhirnya menikah dan kemudian bisa kembali lagi ke Palau. Itu bukan main satu. Menjadi istri pendeta yang sangat baik. Ya, kemudian serahkan kehidupan berpacaran dan seksualitas Anda kepada Yesus Kristus. Anda akan memiliki rumah tangga yang berbahagia. Kita doakan supaya Anda semua, Anda orang muda ataupun orang tua yang punya anak-anak, boleh mengikuti akan prinsip 10 hukum berpacaran. The 10 laws of dating. Oke.
Puji Tuhan. Terima kasih pendeta dan ibu yang telah memberikan pencerahan lagi nih buat kita orang-orang muda. Iya, benar sekali. Bagaimana harus memilih pasangan hidup yang akan menghabiskan waktu bersama-sama seperti pendeta dan ibu pendeta yang sudah udah bersama berapa puluh tahun gitu ya. Jadi ini baru 44 tahun. Waduh, 44 tahun. Nah, itu dia. Memilih pasangan hidup ini memang sangat ngeri-ngeri sedap ini pendeta dan ibu pendeta. Agak takut-takut gimana gitu ya. Betul, ngeri-ngeri sedap memang. Karena kan di umur kita sekarang ini bukan lagi pacaran yang main-main ya. Betul. Karena pacaran yang harus serius gitu. Dan ini sudah sampai 2 kali hukum berpacaran sampai disampaikan bahwa oleh pendeta dan ibu bahwa materi ini sangat penting nih untuk kita kan, untuk kita semua, bahwa memilih pasangan itu harus berhati-hati. Apalagi kan sudah diingatkan berkali-kali oleh pendeta dan ibu kalau ada yang begini putuskan, ada yang begini putuskan. Ya gitu, walaupun sebenarnya sakit juga sakit juga ya, daripada kita lebih baik kita sakit di awal daripada pada saat sudah menikah kita menyesal gitu ya. Dan aku juga itu dia pernah ingat Mem selalu bilang, ibu pendeta selalu bilang di sebelum pembahasan, lebih baik katanya kita itu memutuskan pacar kita di awal daripada harus bercerai. Gitu kan. Karena kan perceraian itu adalah satu hal yang tidak diinginkan oleh semua orang, apalagi tidak diinginkan oleh Tuhan. Gitu kan. Jadi ada baiknya kita harus memilih pasangan yang sesuai dengan kriteria Tuhan. Dan tadi sudah disampaikan 10 hal hukum berpacaran. Ya, benar. Dan jangan sampai kita orang-orang muda juga melanggar hukum berpacaran itu sebelum kita masuk ke jenjang pernikahan. Yes. Nah, kita nih mau baca-baca pertanyaan nih Dian, karena sudah banyak minggu lalu kan masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dibacakan gitu kan. Tapi sebelum kita membacakan pertanyaan, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ih, seru banget mereka berdua, romantis banget deh. Kayak goals couple gitu. Aduh, kapan ya aku punya pasangan kayak dia? Mau ditanyain terus lagi sama orang tua, diajakin mulu sama teman-teman aku. Harus apa ya? Oh, aku tahu. Kayaknya aku harus berdoa deh. Ya Tuhan, tolong pertemukan aku dengan pasangan yang takut akan Engkau, yang jujur, baik hati, suka menolong. Dalam nama Yesus, amin. Iya, lupa kalau boleh kayak opa-opa Korea ya Tuhan. Sarangi opa. Kembali lagi dalam Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Jika pemirsa memiliki pertanyaan, jangan lupa langsung tuliskan saja di kolom komentar YouTube ataupun Facebook, atau bisa langsung chat ke call center Hope Channel Indonesia. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama, Pak Pendeta dan Ibu Pendeta, ada pertanyaan seperti ini. Pacar saya tidak disukai oleh ibu saya karena kami berbeda suku. Bagaimana caranya supaya ibu saya merestui hubungan kami? Wah. Silakan, Ibu Pendeta. Silakan. Perbedaan suku itu kita harus ingat hal yang sangat penting ini. Memang lebih banyak persamaan, lebih bagus. Ya. Namun persamaan yang sangat penting adalah kalau seorang itu satu iman. Ya.
Jadi perbedaan suku mungkin satu suku A, satu suku B. Kalau masing-masing itu mempunyai iman yang sama, maka dia mempunyai budaya C, yaitu Kristus. Nah, kalau lebih dekat kepada Kristus, maka bisa tetap merupakan Persamaannya lebih banyak. Yang artinya mempunyai banyak persamaan oleh hubungan dengan Tuhan. Nah, ibu ya mungkin tidak setuju oleh perbedaan suku tersebut, ya. Ini mungkin mempunyai pengertian oleh sebab mungkin lebih bagus menikah dengan satu suku. Memang ada kebenaran di situ. Namun selama keduanya itu satu iman, maka perbedaan suku persamaan iman bisa ikut mengatasi berbagai macam perbedaan kebudayaan. Ya. Culture A, culture B. Tapi kalau dia culture Kristen, culture C, itu culture Kristen speaks above both culture. Jadi dia mengatasi, dia lebih tinggi daripada kultur A ataupun kultur B. Nah, tetapi ini ditanyakan adalah bagaimana untuk bicara sama ibu supaya dapatkan persetujuan. Jadi Anda harus menunjukkan Bapak pacar Anda atau calon pasangan Anda ini adalah seorang yang dapat dipercaya, ya, seorang yang cukup menonjol walaupun dia itu berbeda suku. Ya. Jadi tunjukkanlah kebaikan-kebaikannya dan tunjukkanlah bagaimana dia mempunyai satu kemampuan. Ya, misalnya dapat ini berbeda suku, kalau berbeda suku dia belum ada pekerjaan. Wah, ya, lebih orang gawat. tua kan susah untuk memberikan anaknya untuk kepada orang yang belum ada pekerjaan atau belum tamat sekolah dan sebagainya. Jadi dia adalah orang yang tanggung jawab, orang yang hormat kepada orang tua, orang yang cukup rajin dalam usaha, kemudian termasuk di dalam kerajinan dalam ibadah misalnya. Jadi poin-poin ini harus ditunjukkan kepada ibunya yang positif sehingga ibunya bisa menerima. Ibu tergerak dan menerimanya. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Pertanyaan selanjutnya ini tidak kalah menarik karena ini juga pernah terjadi dengan teman saya ya, Ibu Pendeta dan Ibu. Pertanyaan seperti ini. Bagaimana cara untuk keluar dari situasi pacaran yang toksik? Saya merasakan kekerasan fisik selama pacaran, tapi saya tetap cinta karena yang saya rasa cinta dia lebih besar daripada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan kepada saya. Saya sudah terlanjur sayang sama dia, Pendeta. Nah, teman saya juga begitu nih, Pendeta dan Ibu. Toksiknya mungkin tidak dengan kekerasan, tapi lebih ke mereka bermain kosakatanya mungkin ya, kayak kasar lah. Verbal abuse. Iya, gitu. Mungkin toksik. Cuman kalau misalnya saya bilang mereka itu toksik, ceweknya nggak merasa itu toksik gitu. Jadi dia tetap mempertahankan hubungannya gitu. Bagaimana nih tanggapannya Pendeta dan Ibu? Nah, jadi waktu Anlandes ditanya tentang ini, saya punya pacar selalu pukul saya kalau soal kecil saja. Ini bukan pukul, ini katanya kata, jadi verbal abuse. Ya, tetapi mungkin teman ya, adalah yang verbal, tetapi ada yang juga pukul. toksik itu bisa dalam bentuk pukulan juga, ya. Jadi Anlandes waktu ditanya bagaimana, saya cinta sekali sama dia, tetapi apakah saya teruskan hubungan? Ya, dia suka untuk ringan tangan. Apa jawab dari Anlandes? Ya, teruskan kalau mau ketemu dokter gigi. Tapi ompong dipukul. Jadi kalau misalnya siap untuk dipukul di rumah tangga dan Anda tidak mempunyai cukup energi untuk menghadapi itu, ya. Jadi diperlukan beberapa proses yang dapat dibuat untuk, misalnya Anda sudah lihat bahwa memang sifatnya demikian, maka Anda bisa putuskan pelan-pelan. Ya. Pertama, ya, kurangi dalam bertemu. Ya, jadi betul Anda sayang, mungkin Anda merasa kehilangan, ya, tetapi Anda coba batasin di dalam pertemuan. Sesudah batasin dalam pertemuan dan katakan terus terang bahwa saya tidak dapat menerima akan kata-katamu yang kasar dan sebagainya. Ya, kemudian
dalam masa berpisah itu ya ini adalah merupakan satu tes ya. Kemudian coba lihat ya apakah dia tetap setia kepada Anda. Ya biasanya orang yang mempunyai kekerasan toksik itu hanya menunjukkan kuasa di depan Anda, kemudian sesudah dalam masa berpisah dia pun akan coba mencari juga lari ke tempat orang lain. Ya. Yang bisa jadi korban yang dari menjadi dia. korban daripada ini ya. Jadi Anda harus coba merenggangkan suatu hubungan ya. Kemudian Anda pun harus menguji diri. Kemudian waktu menguji diri Anda coba menguji perasaan Anda. Apakah Anda siap untuk selalu Mendapat menjadi verbal korban abuse ya, verbal abuse di rumah tangga ya. Dan umumnya Anda akan tiba kepada suatu kesimpulan bahwa Anda tidak akan siap untuk menghadapi terus-terusan jadi verbal abuse. Kalau hanya di dalam masa berpacaran sudah begitu, demikian, apalagi dalam rumah tangga. Dan bukan hanya misalnya verbal abuse, tetapi bisa ditunjukkan dengan tangan dan sebagainya. Berlanjut itu ya. Jadi memeriksa diri, kemudian Anda secara pelan-pelan akan juga menyadari bahwa itu adalah tidak baik dan Anda bisa mengambil keputusan untuk memutuskan akan hubungan tersebut. Ya. Baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada anjuran kah dari Pendeta dan Mem untuk dekat ke orang yang mau kita pacari? Batasannya berapa lama? Apakah sebulan terlalu cepat untuk saya ajak menikah? Bagaimana tanggapannya? Pertanyaan yang sangat bagus ini. Iya, oke. Dengan sendirinya itu menyangkut kepada banyak hal. Ya, Anda usia berapa? Ya, kalau Anda usia umur 18 tahun, kemudian kenalan satu orang baru 1 bulan dan banyak menikah, maka itu tidak tepat. Ya. Kemudian baru saja artinya yang dewasa sekalipun umur 30 tahun atau 35 kalau hanya baru kenal 1 bulan, ya belum cukup untuk mengenal seseorang. Belum cukup untuk melewati the test of time, the test of distance yang Anda bisa lihat dari presentasi obsesi kita yang lalu. Iya. Jadi terlalu cepat 1 bulan. Untuk hubungan yang bisa langgeng ya diperlukan ada waktu. Ya, waktu itu artinya Anda mengenal seseorang dengan baik dan paling sedikit sekarang ini ya adalah 6 bulan ya, saya boleh katakan, atau di dalam masa dulu itu bisa 1 tahun. Kenapa? Saat kesempatan bertemu itu lebih terbatas. Sekarang oleh sebab Anda bisa selalu bisa ketemu melalui FaceTime dan sebagainya, dapat lebih mengenal dan sebagainya, maka dapat itu dikurangi misalnya 6 bulan paling sedikit ya. Kemudian kalau misalnya Anda sudah usianya agak lanjut, ya, kemudian jadi waktu 6 bulan sudah ambil keputusan untuk menikah, maka Anda pun harus berhati-hati untuk dapat penyesuaian diri. Mungkin diperlukan waktu yang jangan terlalu cepat sebelum mendapatkan anak. Ya. Sebab Anda perlu untuk menyesuaikan diri dengan suami sebelum mendapatkan anak. Oke. Dan sebagainya. Jadi tulisan daripada ada seorang penulis yang sangat dikenal namanya Ellen G. White menyebutkan paling sekitar 1,5 tahun ya. Kemudian ya saya boleh katakan setahunan ya untuk ambil suatu keputusan untuk dapat mengenal seseorang. Namun dengan adanya teknologi di sini sekarang ini, maka itu mungkin bisa sampai 6 bulan, tetapi jangan hanya baru 1 bulan. Tetapi Anda boleh mulai mendekat ya sesudah melihat banyak persamaan-persamaan, sebab dalam masa berpacaran itulah Anda dapat lebih mengenal seseorang. Jangan Anda mengambil keputusan untuk menikah sebelum Anda tahu tabiatnya, kebiasaannya, ya, latar belakangnya dan sebagainya. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Pertanyaan selanjutnya datang dari
anak muda lagi ya. Ini memang topiknya memang khusus untuk para pemuda ya, yang ingin pemuda dan pemudi yang ingin mencari pasangan hidup. Nah, dia bertanya seperti ini. Ngomong-ngomong tentang batasan dalam pacaran pendeta dan mem, sekarang itu lagi booming yang namanya itu love language. Ya, seperti yang kita tahu ada itu physical touch, ada word of affirmation, quality time, dan lain sebagainya ya. Nah, ada orang-orang yang memang love language-nya itu physical touch pendeta. Kalau nggak dipegang atau disentuh aja, kayak kurang rasanya. Nah, mungkin maksud pertanyaan ini pendeta dan mem, ini karena berbicara tentang sentuhan gitu kan. Kalau kita bicara sentuhan biasanya kalau pacaran itu ke nafsu gitu kan pendeta dan mem. Jadi dia ingin bertanya, itu apakah salah? Atau bagaimana tanggapan pendeta dan mem? Kita minggu yang lalu sudah membahas kepada 12 tingkatan hubungan. Ya. Jadi mata dengan mata, ya mata melihat ke badan. Kemudian satu hal kita sebutkan bahwa ada batasan untuk mereka yang menikah, yaitu empat yang terakhir. Ya. Nah, dalam hal ini ada sebuah ada seorang ahli yang membidangi soal ini, namanya Profesor Odom, ya. Dia katakan begini, cinta itu ya perasaan senang bersama-sama walaupun tanpa skin communication. Ya. Tidak bersentuhan tetapi senang bersama-sama, ya. Senang bersama-sama, sering menang bercerita dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kesenangannya itu adalah dengan bersentuhan, ya, itu adalah berbahaya, sebab itu akan disebut bukan kasih sejati, tapi infatuation. Dan kalau disebut infatuation itu artinya nafsu itu adalah satu hal yang bersifat emosi, dan emosi itu ya bisa datang dan pergi seperti angin. Dan emosi itu meminta lebih, ya. Jadi mulai dengan jamahan ya, akhirnya ciuman-ciuman, akhirnya ke bagian-bagian yang lain yang hanya dikhususkan untuk suami istri. Itulah sebabnya kalau ditanyakan di sini, bolehkah itu, apakah itu salah? Jawabannya adalah salah kalau itu akan memicu kepada nafsu, kalau itu akan membawa seorang mempunyai satu tindakan yang di luar dia punya judgment, apa namanya? Jadi sudah hanya nafsu saja lah yang menguasai dan tidak punya lagi pertimbangan. Ya. Jadi kalau sudah tidak lagi mempunyai pertimbangan, ya, dan kadang-kadangnya misalnya sang wanita tidak pertimbangkan bahwa misalnya suatu hubungan seksual itu bisa menyebabkan dia hamil, ya. Adalah kalau hamil itu artinya bukan hanya hamil, artinya kehilangan dia punya virginity, ya. Itu tidak bisa lagi dia akan peroleh, ya. Jadi sekali terjadi ini, sama seperti sudah kita katakan pada minggu lalu, maka itu akan merubah kehidupan Anda. Ya, jadi merubah ya semua ini. Jadi akhirnya terlanjur kemudian selalu kepengen lagi dan sebagainya. Jadi kalau Anda ya mempunyai suatu kerinduan untuk membahagiakan ya akan pasangan Anda, ya, dan juga kebahagiaan rumah tangga Anda juga, maka Anda harus tahu bagaimana membatasi akan hubungan tersebut sehingga tidak akan membawa suatu tindakan yang menyebabkan Anda tergoda, ya, menghendaki sesuatu perkara yang akan menyebabkan Anda jatuh sehingga melakukan hal yang tidak tepat pada masa berpacaran. Memang setan ini pintar sekali. Apa yang Tuhan katakan itu selalu dia putar balikkan. Bukan love language ini, tapi infatuation language. Inilah yang harus kita tahu membedakan, ya, antara love language dan infatuation language. Di mana love language itu kita bisa ngobrol, senangnya berdiskusi, berbicara with no skin communication.
Sebab skin communication akhirnya akan berlanjut tahap yang mana. Ingatlah langkah yang telah kita berikan pada presentasi The Law of Dating yang pertama. Mudah-mudahan ini akan menjawab orang yang bertanya itu. Baik, terima kasih banyak Pendeta, udah ini ya. Terjawab ya. Terjawab ya. Semoga yang bertanya ini yang menonton semoga terjawab ya. Silakan. Selanjutnya pertanyaan dikatakan seperti ini. Salah satu kecanduan yang dijelaskan itu adalah kecanduan main game. Salah melihat beberapa teman saya yang pasangannya marah-marah karena salah satu dari mereka kebanyakan main game. Tapi ada juga yang saya lihat hubungannya baik-baik saja karena dua-duanya memang suka main game. Apakah hal itu negatif apabila hanya satu pihak dan tidak apa-apa kalau dua-duanya melakukan hal yang sama? Nah, Bagaimana tanggapannya Pendeta dan Ibu? Kita harus selalu ingat bahwa yang kita harus hindarkan adalah kecanduan. Apakah yang disebut kecanduan? Kalau misalnya seorang melakukan suatu tindakan yang mengorbankan akan kegiatan yang regular, ya, maka itu akan disebut kecanduan. Kalau suatu tindakan itu bisa menyebabkan terganggunya kesehatan, maka itu adalah sesuatu yang disebut kecanduan. Misalnya suami istri suka main game, tetapi dia main game sampai jam 12:30 malam. Jadi nggak tidur. Itu tidak cukup. Memang sama-sama senang, tetapi ternyata itu adalah satu hal yang mengganggu kesehatan. Itu sudah merupakan suatu kecanduan. Ya. Jadi kecanduan, ya, harus dihindarkan. Itu satu poin. Yang kedua, ya, penting juga untuk adanya waktu untuk game bersama-sama, ya, itu sangat penting. Kami sering main game, bukan game main di komputer, ya, tetapi kami ada apa yang disebut Mexican Train. Main sama-sama. Ya, main sama-sama, ya, kadang-kadang dengan teman dan sebagainya. Tetapi kita mengetahui akan batasnya, ya. Jangan main-main terus nanti. Tidak main-main terus. Jadi nggak selesai nanti untuk presentasi obsesi hati. Ya, jadi sebab kita punya banyak kesibukan, tetapi kita harus ada waktu untuk santai bermain, juga, untuk santai bersama-sama. Ya. Jadi penting untuk sama-sama disenangi, kemudian jangan hindarkan sesuatu, artinya harus menghindarkan sesuatu hal yang bersifat kecanduan. Mungkin salah satu ini marah oleh sebab sang pasangannya itu selalu sudah kecanduan, ya. Jadi itu adalah dia mempunyai hak untuk marah, tetapi dia harus marah dengan bijaksana. I statement. Ya. Ada orang yang bilang katanya, saya sangat kecewa loh, suami selalu dengan HP aja, bukan sama istri. Jadi istrinya adalah HP-nya. Jadi dia nyatakan, tapi dia bilang dengan I statement, sehingga akhirnya suaminya bilang, oh betul juga ya, saya siang malam dengan HP. Istri ngomong cuma sebentar aja. Jadi seolah-olah istri itu tidak mempunyai nilai yang sama dengan, ya, sebab sudah kecanduan lah, ya. Jadi kembali kepada pertanyaan ini, ya, adalah yang penting apakah sudah melibat kepada kecanduan. Kalau misalnya kecanduan itu artinya sudah mengambil dari aktivitas yang menjadi prioritas ataupun juga mengganggu kepada kesehatan dan sebagainya, maka kalau itu, ya, terjadi walaupun berdua sama-sama senang, itu harus dihindarkan. Pendeta, kembali lagi saya ambil beberapa pelajaran, kembalinya pentingnya sebuah batasan, ya. Tadi juga yang bahas love language itu kita perlunya ada batasan. Ini juga dalam bermain game perlunya ada batasan. Nah, ini nggak tahu juga ini jawabannya apakah akan membahas tentang batasan lagi nih ya Pendeta dan Ibu, karena pertanyaannya seperti ini. Terima kasih Pak Pendeta dan Ibu untuk materinya, sangat penting buat kami orang-orang muda. Tadi dijelaskan, mungkin kemarin ya, ini pertanyaan kemarin soalnya. Tadi dijelaskan kalau over dalam hal shopping lebih baik putuskan saja. Nah, bagaimana dengan kalau pacar kita ini tidak mau mengeluarkan uang atau bisa dibilang pelit? Dan biasanya kalau lagi dating sekarang ini sepertinya harus cowok yang mengeluarkan uang. Gimana ini Pak Pendeta dan Ibu? Silakan.
Kalau sudah pelit waktu masa pacaran akan lebih pelit nanti waktu masa Menikah. perkawinan. Tapi kita ada perbedaan antara pelit dengan hemat. Ya, ya. Mungkin juga Anda sebagai perempuan, ya, Mau boros. mungkin suka boros, tetapi atau calon suami adalah seorang yang lebih menghemat. Ya, ini masing-masing hal ini biasa dibawa dari keluarga masing-masing. Ya, dari keluarga masing-masing, dan ada kadang-kadang orang tidak tahu bahwa dia pelit. Ya, dia rasa dia adalah hemat. Ya, mungkin juga dia tidak terlalu tahu bahwa berpacaran di Indonesia umumnya laki-laki yang membayar, ya, cowok yang membayar istilahnya. Tetapi kalau di Amerika, ya, ataupun di negara Barat, sering ada yang disebut Go Dutch. Jadi Go Dutch itu adalah masing-masing bayar. Ya, masing-masing bayar. Kalau orang Indonesia selalu suka untuk membayar. Ya, nah, jadi kalau orang dengan budaya dari Amerika, ya, kemudian berpacaran dengan orang dari Indonesia, ya, kemudian dia terbawa dengan budaya dari Amerika, ya, mau supaya Go Dutch, jadi sang pacar juga harus bayar. Ya. Nah, kita harus pertimbangkan masalah banyak hal, ya. Jadi mungkin juga bukan pelit, tetapi memang hemat, atau oleh sebab memang budayanya demikian, ya. Jadi untuk itu perlu pengertian. Mungkin Anda tidak menggunakan, Anda malu mungkin untuk katakan kepada dia, kamu kok pelit sekali, ya. Tetapi mungkin Anda menggunakan seorang teman, ya, untuk bisa menggunakan artinya temannya untuk menggunakan bertanya secara bijaksana, ya. Bagaimana dengan pacaran tadi, ya, kemana saja? Oh, ke restoran. Siapa yang bayar? Oh, saya yang bayar, perempuan itu. Jadi artinya, oh, dia yang bayar, ya, misalnya. Jadi oh, kalau di umumnya harus laki-laki yang bayar. Jadi kadang-kadang pikiran itu harus terbuka, ya. Dan kalau seandainya itu memang sudah sifatnya itu adalah pelit, ya, kemudian Anda sudah ketahui ini, kemudian kira-kira yang menyebabkan dia itu pelit itu adalah sebab apa? Kadang-kadang oleh sebab dia bijaksana, uang itu dia gunakan untuk bayar uang sekolah, atau mungkin juga dia lebih suka untuk menolong orang lain daripada untuk makan-makan di restoran, ya. Jadi banyak sekali yang harus variasi yang harus diketahui, dan Anda harus kenal dia sebelum Anda mengambil suatu kesimpulan. Ya, Anda harus mengenal dia. Ada orang yang memang sangat pelit sekali. Ya, orang itu pelit kalau misalnya waktu makan sama-sama, sesudah waktu untuk bayar dia lari, ya, pergi ke WC dan sebagainya, sehingga temannya yang bayar, atau orang tuanya yang artinya calon mertua yang bayar. Nah, itu betul-betul pelit. Betul-betul sangat pelit sekali. Maka sang pacar ini tidak bisa tahan yang begitu, akhirnya putuskan aja. Ya, putuskan. Ya, memang betul-betul pelit. Jadi harus dilihat apakah memang demikian, atau memang dia hemat, atau memang dia sedang tidak punya uang dan sebagainya. Itu kita harus lihat dengan sebaik-baiknya sebelum untuk mengatakan seorang itu adalah pelit. Sebelum ambil keputusan untuk putus saja, sebab nanti di rumah tangga pun akan lebih gawat. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara berdoa yang tepat untuk meminta jodoh karena takut terkesan memaksa? Gimana tanggapannya Pendeta dan Ibu? Kalau kita berdoa, ya, apa namanya? Apa yang
Takut jangan terkesan untuk apa? Terkesannya Bagaimana memaksa. cara berdoa yang tepat untuk minta jodoh? Maksudnya Anda berdoa secara pribadi, ya. Kalau Anda berdoa secara pribadi, Anda bisa katakan apa saja yang Anda inginkan. Ya, itu Anda tidak memaksa Tuhan. Tuhan, ya, Mengetahui mana yang terbaik untuk mengetahui Anda. yang terbaik. Ya, ada orang yang berdoa sampai 7 tahun, akhirnya bisa mendapatkan jodohnya. Ya, Ini yang barusan kita yang menikah. ya, Ibunya berdoa untuk anaknya sampai 7 tahun ya, untuk mendapatkan orang yang tepat. ya, akhirnya ketemu dapat yang langsung tepat. Ya. Kemudian, Seiman ya, dan saling menyayangi. seiman, saling menyayangi dan sebagainya. Sekarang sudah hamil. Iya, iya. Artinya sudah menikah dengan resmi, ya. Hmm. Baik, jadi Anda bisa katakan apa, Tuhan, saya merindukan untuk mempunyai seorang teman hidup. Ya, Anda berdoa, ya. Kadang-kadang Tuhan berikan, ya, dengan cepat, ya. Kadang-kadang ada Tuhan akan katakan tunggu dulu, ya. Ya, Anda yang Tuhan lebih katakan baik, no. ya. Ada Tuhan katakan mungkin untukmu, ya, Bukan ini. engkau akan lebih baik kalau single, ya, sebab engkau bisa memberikan perhatian yang lebih besar untuk pekerjaan Tuhan atau untuk prinsipnya ialah kita berdoa, ya, banyak berdoa, bahkan ada tulisan Roh Nubuat yang mengatakan kita harus berdoa 2 kali lipat, ya, kalau waktu berpacaran. Kalau kita sudah tiba kepada usia untuk menikah, kita harus berdoa 2 kali lipat. Jadi kalau biasa 1 hari 5 kali, Anda harus berdoa sampai 10 kali. Sampai 10 kali, ya. Kalau biasa 10 kali berdoa, Anda sekarang berdoa 20 kali, ya. Jadi tidak usah takut untuk berbicara kepada Tuhan kita kalau bicara seperti ada what a friend we have in Jesus. Ya, sahabat yang terindah dalam Yesus, di mana kita bisa berbicara sebagai plong aja, kita bicarakan, Tuhan, saya ini kepengen mempunyai pasangan yang baik, tapi saya nggak bisa lihat, mungkin orangnya tampan, ya, tapi hatinya mungkin jelek. Ya, Tuhan saja yang bisa lihat. Biarlah Tuhan tunjukkan supaya saya bisa mendapatkan orang yang tepat. Dan kalau kita berbicara demikian, Tuhan akan mendengarkan. Tuhan tahu mana yang terbaik bagi kita. Apakah kita hidup single, apakah kita hidup berkeluarga. Tuhan yang tahu, dan biar kita serahkan pada Tuhan. Enak hidup itu. Que sera-sera, whatever will be, will be. Iya. Saya pernah dengar tentang satu orang bahwa ada yang cocok sama saya, katanya. Ya. Jadi saya langsung pergi berdoa, berlutut, dan Tuhan, ya, pertemukanlah kami, ya. Dan betul apa yang terjadi, berapa bulan kemudian diberikan kesempatan untuk bertemu, ya. Saya dengar itu, saya berdoa di Cisarua dan gadis itu ada di kota Medan, dan akhirnya ada kesempatan buat ke Medan, ya. Dan akhirnya saya ketemu dan rupanya dialah yang didoakan itu, ya. Jadi berdoa sebelum bertemu. Dan itulah istri saya sekarang. 7 tahun kemudian 7 tahun kemudian baru kami menikah. Ya. Baik, jadi berdoa penting sekali. Baik. Terima kasih Pendeta untuk jawabannya. Pendeta, waktu kita sudah habis sebenarnya, tapi kami penasaran, ada satu pertanyaan yang mungkin ini juga penasaran juga ya bagi para pemuda, karena ini pertanyaannya datang dari pemirsa nih. Dan sekalian mungkin nanti Pendeta saya bacakan pertanyaan, bisa memberikan tanggapan dan juga closing statement dan doa tutup nanti dari Pendeta, ya. Pertanyaannya, apakah pacar kita boleh dipeluk? Nah ini gimana nih tanggapannya Pendeta? Karena ya tidak muluk-muluk ya, kalau dipeluk mungkin orang banyak alasan kan, cuma dipeluk gitu kan. Tapi mungkin ada tanggapan dari Pendeta dan Ibu Pendeta mungkin, dan sekalian closing statement. Oke. Pelukan di Amerika adalah satu hal yang umum. Hak, Itu hak, ya. Rasa justru untuk suatu pertemuan, artinya untuk kalau saat bertemu, ya, kita hak, oke. Jadi peluk, tetapi tidak ada satu perasaan-perasaan yang jelek di situ, ya. Kemudian saya sebutkan waktu di Belanda biasa orang sun, yaitu apa? Pipi dengan pipi 3 kali,
Ada yang 4 kali. Iya, di daerah Prancis di sana 4 kali. Ya. Jadi apa namanya, 4 kali. Jadi itu adalah ya mungkin Budaya. adalah suatu budaya. Mungkin juga di sini oleh kadang-kadang musim dingin ya, jadi orang berpeluk. Ya. Kemudian untuk suasana di Indonesia, bagaimana kalau orang itu bertemu? Ya mungkin jabat tangan. Ya. Kemudian kalau seandainya Anda mempunyai kerinduan untuk memeluk, ya, apakah itu pelukan sebagai suatu hal yang akan memberikan rangsangan kepada nafsu kepada Anda atau tidak? Ya, kadang-kadang kita apa? Ya, artinya berjalan sambil pegang di bahu. Mungkin itu suatu perkara yang tidak jadi suatu memberikan perangsangan. Ya. Tetapi kalau Anda sewaktu berpeluk sudah memegang akan bagian tubuh yang bisa memberikan suatu rangsangan, maka itu adalah satu hal yang dapat membahayakan. Jadi Anda akhirnya kepengen peluk-peluk terus, ya, dan peluk kepada bagian-bagian tertentu yang bisa dan sering sesudah pelukan juga dengan jamahan dan sebagainya yang justru akan membahayakan. Ingat itu steps yang sudah kita berikan. Ya, jadi itu hal yang sangat penting. Baik, untuk masalah kesimpulan, kembali ingatlah 10 hukum berpacaran. Kalau tidak mudah dan menyenangkan, putuskan. Berpacaran hanya dengan orang yang Anda pertimbangkan untuk menikah. Ya, bila pacaran Anda menggunakan alkohol, narkotika, ataupun obat-obat terlarang, putuskan. Kalau menggunakan kekerasan fisik, seks, ataupun verbal, putuskan. Dan ingatlah, sampai berapa, jangan hindarkan terlampau jauh dalam hubungan itu, yaitu terlalu erat yang bisa menimbulkan nafsu, ya. 12 langkah. Ingat 12 langkah tersebut. Kalau salah satu harus diselamatkan, diperbaiki dan dirubah, putuskan. Ya, Anda tidak bisa cukup energi untuk menghadapi itu. Kalau Anda cenderung untuk mengontrol, kalau misalnya salah satu condong untuk mengontrol, menguasai atau mengisolasi Anda dari teman-teman atau keluarga, putuskan. Kalau Anda rasa suka untuk berbicara ataupun artinya tidak bisa berkomunikasi, ya, maka Anda lebih bagus putuskan. Kalau Anda adalah korban dari pelecehan seksual, percabulan ataupun perkosaan, maka Anda perlu pertolongan lebih dahulu sebelum berpacaran secara serius. Kemudian ingatlah, serahkan kehidupan berpacaran dan seksualitas Anda kepada Yesus Kristus. Baik, itulah kesimpulan daripada pelajaran kita. Marilah kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami datang pada Tuhan berterima kasih oleh sebab Tuhan memberikan bimbingan yang terbaik untuk rumah tangga, supaya rumah tangga yang kami bentuk adalah rumah tangga yang kokoh, yang bahagia, penuh dengan sukacita, dan mendekatkan kami kepada Tuhan. Biarlah dalam masa berpacaran anak-anak muda kami mendapatkan petunjuk yang terbaik dan melakukan yang terbaik. Dengan demikian, maka kasih sayang itu dapat bertumbuh, di mana Yesus sendiri yang akan hadir dalam rumah tangga yang menjadi sumber sukacita. Tuhan berkati akan Hope Channel Indonesia, berkati kami semua untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan dan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan dengan apa saja yang kami buat. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta dan Ibu untuk materi yang disampaikan. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Dengan Salam topik sehat. yang tidak kalah menarik. Betul ya. sekali. Sampai jumpa. Baik, terima kasih. Kami tetap mengingatkan kepada para penonton sekalian, para pemirsa Obsesi Hati, apabila Anda memiliki usulan topik yang menarik tentang pembahasan rumah tangga, Anda boleh mengusulkannya langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia ya, yang nomornya telah tertera di layar kaca Anda. Baik, akhir kata saya Dian Pangendaeng dan partner saya Debbie Ellen Siaan dan juga kru yang melayani pada malam hari ini mengucapkan selamat malam, sehat selalu dan sampai jumpa di episode berikutnya di Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani.